Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Mustarsida dari kelas Akuntansi A akan mempresentasikan mengenai pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik yaitu suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Contoh barang monopolistik yaitu sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar monopolistik. Pertama, terdapat banyak produsen. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi yang sama pada produsen yang lainnya. 2. Terdapat diferensiasi produk. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaannya tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa keluar dan masuk pasar dengan mudah sesuai dengan kebutuhannya. Kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Sistem harga dan output pada pasar monopolistik. 1. Laba atau rugi pasar monopolistik jangka pendek. Cara menentukan laba atau rugi perusahaan di pasar monopolistik hampir sama dengan pasar monopoli. Bedanya terletak pada jumlah permintaan. Permintaan yang dihadapi perusahaan di pasar monopolistik adalah permintaan sebagian pasar. Kurva laba atau rugi pasar monopolistik jangka pendek. Pada gambar A adalah keadaan pada saat perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan maksimum akan tercapai apabila perusahaan memproduksi sampai titik MC sama dengan MR. Berdasarkan gambar tersebut, keuntungan maksimum akan tercapai apabila jumlah output Q dan produksi harga pada P. Segi 4 ABCP menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang terdapat di perusahaan pada saat pasar persaingan monopolistik. Pada gambar B menunjukkan kondisi perusahaan saat mengalami kerugian. Kerugian akan mengecil jika MC sama dengan MR tercapai. Artinya, perusahaan harus mencapai titik output ini, dan harga harus mencapai P. Besarnya kerugian digambarkan oleh kotak ABCP. Walaupun mengalami kerugian, perusahaan masih dapat beroperasi, asalkan jumlah penjualan masih dapat melebihi jumlah biaya variabel. Sistem harga dan output pada pasar monopolistik. 2. Laba pasar monopolistik jangka panjang. Corak aktivitas perusahaan dalam pasar monopolistik saat mendapatkan keuntungan normal berbeda dengan corak kegiatan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang juga mendapat keuntungan normal. Perbedaannya terletak pada hal-hal berikut. A. Harga dan biaya pada perusahaan yang terjun di pasar monopolistik lebih tinggi. B. Kegiatan di pasar monopolistik belum mencapai tingkat yang maksimum atau harga per unit produksi paling rendah. Kurva laba pasar monopolistik jangka panjang. Pada gambar ini menunjukkan keseimbangan industri di pasar persaingan monopolistik dalam jangka panjang. Produksi berjumlah Q, pada tingkat produksi ini tingkat harga adalah P1, yang sama dengan biaya total rata-rata. Hal yang menunjukkan bahwa perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Penilaian ke atas pasar monopolistik. 1. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa A. Biaya produksi per unit adalah pada tingkat yang paling minimum. Biaya per unit adalah PS. B. Harga yang berlaku di pasar adalah PS. C. Jumlah barang yang diproduksikan adalah QS. Sedangkan keadaan dalam gambar 2 menunjukkan bahwa A. Biaya produksi per unit perusahaan monopolistik adalah
lebih tinggi dari biaya produksi per unit yang paling minimum. Biaya per unit adalah PM. B. Harga yang berlaku di pasar adalah PM. C. Jumlah barang yang diproduksikan adalah QM. Penilaian ke atas pasar monopolistik. 2. Efisiensi dan diferensiasi produksi. Dalam analisis sebelumnya, barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan pasar monopolistik bersifat beda corak, yaitu berbeda dari segi mutu, barangnya, pengemasannya, dan pelayanan setelah penjualan. Penilaian ke atas pasar monopolistik. Ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Pasar monopolistik memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Terbatasnya dorongan tersebut dikarenakan perusahaan menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat bertahan lama. Penilaian ke atas pasar monopolistik. Keempat, distribusi pendapatan. Pasar monopolistik menyebabkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang terdapat di pasar persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang. Persaingan bukan harga. 1. Diferensiasi produk. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha untuk memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus dan dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan lainnya. Persaingan bukan harga. 2. Promosi penjualan melalui iklan. Di dalam perusahaan modern, mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan produk. Tujuan perusahaan melakukan pengiklanan adalah 1. Untuk memberikan informasi mengenai produk. 2. Untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. 3. Untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Jumlah penjual atau produsen tidak terbatas pada pasar monopolistik, dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. 2. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. 3. Konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Kekurangan pasar monopolistik. 1. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. 2. Pada pasar ini akan membutuhkan modal yang sangat besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. 3. Diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.